hormon sudah, antibiotika sudah, dressing sudah, kok belum sembuh? Mungkin masalah vaskuler, ya. Apakah pasien ini perlu dilihat vaskulernya, PAD, mungkin ada sumbatan, mungkin ada gangguan aliran untuk dilakukan revaskularisasi. Nah, ini yang sering kami temui ya, sehingga segera dirujuk untuk memastikan aliran darahnya. Nah, pasien-pasien pun kadang sudah dilakukan revaskularisasi, tetapi kok klinisnya tidak membaik, terutama mereka yang sedang dan berat ya. Nah, itu revaskularisasi bisa dilakukan ulang lagi. Ya, sehingga dilakukan tidak cukup satu kali. Gunanya apa revaskularisasi? Supaya aliran darahnya membaik dan lukanya tentunya menyembuh. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi jangan kita menganggap lukanya nggak sembuh. Ini kan pasien sudah mengalami neuropati otonom ya, kulitnya kering ya, bulu kakinya rontok, tipis. Ini gatel ya, kan trauma minor itu ya, digaruk-garuk jadi luka ya. Ah, enggak apa-apa ini nggak sembuh karena neuropati otonom ini palingan. Tidak ya, itu perlu tetap ketika tidak menyembuh, lakukanlah untuk masalah vaskulernya. Ternyata setelah dinilai bagian kardio itu ada sumbatan di sini di arteri tibialis anterior kaki yang sinistra. Nah, terus dibaiki, diberi antiplatelet. Ini adalah contoh kasus yang kita jangan anggaplah ini paling nih karena nggak tumbuh-tumbuh. Enggak, ternyata masalah vaskuler. Berikutnya adalah kendali glukosa darah ya, ini juga kita sudah pahami semua, jelas ya. Nah, selain dia tadi berisiko menimbulkan komplikasi ya, tetapi untuk penyembuhannya ada banyak jalur. Jalur sorbitol, heksosamin, nitrik oxide ini terganggu sehingga mengganggu penyembuhan luka. Pilihan terapinya apa? Insulin. Nah, insulin itu juga dia kan hormon anabolik ya. Dia membantu penyembuhan luka, di situ dia perannya. Jadi pilihannya apa? Insulin, gitu ya. Kemudian kendali infeksi ya. Untuk pemberian antibiotika yang perlu diperhatikan selain dosisnya, pemberiannya oral, intravena, itu harus betul-betul dilihat berdasarkan berat. Ya, jadi seperti tadi, lah ini sudah abses, Bu, kalau pakai oral, ini kok kayaknya susah pakai intravena. Lalu didasarkan apa? Kultur dan sensitivitas. Dan jangan lupa tentunya fungsi liver dan ginjal karena penyesuaian dosis. Ya. Lalu untuk pasien yang berat infeksinya, sepsis apalagi, nah kita sudah memberikan antibiotika sistemik kok nggak lokal saja, tidak cukup ya. Kalau perlu segera ke intensive care dan rujuklah ke tempat-tempat seperti kami yang dengan polikaki diabetes yang dengan multidisiplin ketemu dengan ahli infeksi ya itu karena yang kami dapati juga yang sudah infeksinya berat akhirnya yang kita rawat ya pasien tidak cukup dengan bangsal biasa masuklah ke intensive care jadi mohon segera sebelum terlambat ini adalah contoh ya pasien ini sudah 3 kali rujuk yang keempat baru ke Sarjito. Sayang sekali ya, kasihan ya. Udah berat seperti ini ya. Nanti yang debri demen juga ya Allah banyak sekali ya. Mengapa? Kegagalan itu mungkin maaf ketika di daerah sudah dasar kultur kok. Tapi kulturnya ngambilnya betul apa enggak? Atau menunggu kulturnya lama? Atau ternyata ketika diberi antibiotika pertama alergi terus mau ganti yang mana? Nah, lalu yang penting juga adalah masalah multidrug resistant. Nah, inilah makanya tadi disarankan untuk segera rujuk ya. Oke. Nah, ini untuk tanda-tanda infeksi ya dari International World Group Diabetic Food. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa ternyata untuk uninfected itu kalau tidak ada gejala lokal, sistemik tidak ada sama sekali. Ya, tetapi di sini ini ada yang mild ya, itu manakala ini kata kuncinya kalau eritemnya sudah lebih dari 2 senti. Ya, kita kan kalau nanti membersihkan luka tidak lihat ini sampai kulit apa suputan, ditengok aja. Begitu eritemnya di area luka lebih dari 2 senti, ini sudah mild. Ya, kemudian ditambah lagi dengan yang moderate ini
lebih dalam. Severe, begitu pasiennya demam tambahannya. Artinya jangan anggap ringan, ini nggak apa-apa sih, merahnya cuma dikit saja, tapi diukur dong. Lebih dari itu, oh sudah masuk yang mild. Tambah, oh ini lebih dalam, sudah moderate. Gitu ya, ini untuk derajat infeksi. Baik, berarti sudah saya sampaikan secara keseluruhan mengenai manajemen ulkus diabetes. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kaki diabetes itu merupakan salah satu komplikasi kronik diabetes. Patofisiologinya sangat kompleks, meliputi komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler, sehingga penyembuhannya lama. Akhirnya, manajemennya dilakukan secara holistik, meliputi tim multidisiplin. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi dan mempreventif terjadinya luka pada kaki diabetes. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.